Mari kita membaca akan bagian ini bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3 iya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris sangat singkat dan urutan daripada kalimatnya sedikit agak berbeda. Di dalam bahasa Inggris ini ESV, New King James Version, menerjemahkan di dalam ayat 15b dalam LAI menjadi yang bagian A. Ini sesuai dengan bagian daripada aslinya. Jadi ditekankan bagaimana kita yang dipanggil oleh Dia yang kudus, maka hendaklah kita menjadi kudus dalam seluruh kehidupan kita. Ya, kondak ini berarti berbicara tentang seluruh irama hidup kita. Ya, terjemahan yang lain, kudus di dalam seluruh nilai conversation. Artinya berbicara yang kudus karena menunjukkan satu nilai hati. Imamat 11 ayat 44, mari kita baca bagian ini bersama-sama. Imamat 11 ayat 44, 1, 2, 3, iya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Jadi di sini dikatakan bahwa kekudusan itu menjadi satu nilai kemutlakan untuk setiap anak Tuhan. Dan kekudusan itu merupakan jati diri dan menunjukkan satu identitas diri. Nah, di sini kita akan melihat kenapa kita penting untuk berani tampil beda. Karena itulah panggilan dan itulah hakikat daripada yang disebut namanya hagios. Nah, kembali saya ulangi lagi, di dalam terjemahan LAI kita melihat bahwa ayat 15 itu berbeda sekali dengan terjemahan Inggris, ESV, New King James, dan NIV. Tetapi sebenarnya ini tidak jadi masalah sepanjang semua terjemahan ini kembali kepada kebenarannya dan tidak diselewengkan. Nah, inti dari ayat 15 dan 16 ini adalah berbicara tentang kekudusan. Dan pada waktu kita semua orang berdosa, maka kita dikuduskan oleh Tuhan untuk apa? Minuman yang bersifat umum yang ada di danau misalnya, atau keluar daripada mata air, ketika diambil, disuling, pasti punya satu proses, nanti akan punya fungsi diminum oleh kita. Nah, disitulah kita baru tahu, saudara, bagaimana ketika air digunakan, itu akhirnya punya nilai standar kemurnian, baru kita ambil. Maka kenapa di Roma air tidak sampai dimurnikan? Karena difungsikan hanya untuk membersihkan diri, tapi bukan untuk minum. Tetapi pada waktu kita dikuduskan oleh Tuhan, dan model karakter kita yang juga ditekankan Paulus kepada Timotius, biarlah engkau menjadi perkakas yang mulia. Ini menjelaskan kepada kita, model ingin menjadi petani, model ingin jadi tentara, model ingin menjadi olahragawan. Ternyata di dalam poin yang keempat, model karakter yang ditekankan Paulus adalah model menjadi benda yang mulia. Artinya benda yang mulia akan terus ditempatkan dalam tempat showcase yang penting, dan benda itu akan selalu dibersihkan untuk menunjukkan satu kualitasnya. Demikian pun dengan kita. Pada waktu kita dikuduskan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memurnikan kita. Tuhan akan mengelap kita. Tuhan akan mengcutting ada seluruh hidup kita jikalau ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kita perlu dimurnikan? Supaya hidup kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, disitulah maka kita melihat orang Kristen tidak mungkin hidup lagi dalam dosa. Dan jikalau dia jatuh dalam dosa, itu masih mungkin. Tapi menikmati dosa sampai tenggelam dalam dosa, terikat dengan dosa, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah yang menebus kita. Allah akan menjadikan diri kita adalah miliknya. Dan Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita mempermalukan Tuhan. Jadi disinilah menjelaskan kepada kita bahwa seluruh nilai kekudusan itu punya arti di dalam Tuhan. Dan Allah yang kudus memanggil kita masuk dalam kekudusan. Dan tujuannya jelas, untuk melayani atau hidup bagi Tuhan. Jadi orang yang mengaku kudus tapi tidak lagi mengutamakan Tuhan, orang mengaku kudus tapi tidak melayani Tuhan, itu omong kosong.
Ini adalah sesuatu yang sedikit keras, tapi harus saya katakan. Orang yang mengaku hidup kudus, tapi tidak mau melayani Tuhan, omong kosong. Orang yang mengaku hidup kudus, tapi tidak mau hidup bagi Tuhan, itu omong kosong. Oh, saya hidup kudus, tapi baring rokok misalnya. Oh, saya hidup kudus, tapi hidup masih dalam kecemaran. Itu omong kosong. Nah, di sini berarti menjelaskan kepada kita, saudara, bagaimana kekudusan itu menjadi satu nilai panggilan dan perjuangan hidup kita. Nah, buku yang pernah saya baca kira-kira tahun 90, di dalam judulnya itu The Knowing of God. Nah, di dalam buku ini membedakan yang disebut namanya The Knowing about God. The Knowing of God. The knowing of God adalah orang yang mengenal Tuhan secara langsung, yang memiliki kualitas hidup di dalam perubahan karakter serupa Kristus. Orang yang mengaku orang Kristen, tapi hidup tidak dalam kekudusan. Orang yang mengaku mengenal Kristus, tapi tidak sungguh-sungguh dalam Kristus, itu disebut knowing about God. Maka pada waktu kita atau saya secara pribadi membaca buku ini, maka buku ini menyadarkan kembali kepada saya bahwa hidup orang Kristen pasti hidup dalam kekudusan. Jikalau J. Packer mengatakan ada orang mengaku orang Kristen tapi hidup tanpa kekudusan, di dalam buku itu dia berani mengatakan orang itu bukan anak-anak Allah, hanya mengaku sekedar anak-anak Allah. Nah, di dalam bagian ini berarti orang yang mengenal Allah dengan benar, knowing of God, selalu mengejar hidup kudus. Istilah yang dipakai menarik, selalu mengejar hidup kudus. Berarti saudara, kita tidak mau diselewengkan oleh dunia untuk lari ke tempat sesuatu yang salah. Kita selalu mau mengejar sesuatu kekudusan. Maka jikalau mungkin suatu waktu kita pernah jatuh dalam dosa, karena kita mengejar yang salah, maka dalam anugerah Tuhan kita harus kembali mengejar daripada kehausan kita tentang satu hidup yang kudus itu. Nah, kembali lagi dalam bagian ini, timbul satu pertanyaan hipotesa kepada kita. Mengapa Rasul Petrus menekankan pentingnya hidup dalam panggilan Allah yang kudus? Di tengah-tengah jemaat Tuhan sedang menghadapi satu kesulitan, pergumulan, dan penderitaan. Sampai sejauh mana pentingnya hidup kudus sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kondisi seperti itu? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah hidup dalam kekudusan Allah? Ya, hari Minggu setelah kebaktian di tempat ini, ya, menjelang sore saya pergi ke rumah sakit Medistra. Sampai jam 9 kurang 15, baru setelah itu saya pulang untuk melayani almarhum Ibu Ai. Nah, kita tahu akhirnya Ibu Ai harus dipanggil Tuhan setelah 2 tahun 3 bulan bergumul dengan kanker stadium 4B. Yang pertama kena di paru-paru. Setelah itu pada waktu diketahui sudah 4B, sudah ada di otak. Dan di dalam anugerah Tuhan, dokter yang pada saat itu menangani bagian kanker paru-paru, dan saya ada di situ, dan dia mengatakan bahwa paru-parunya semua sudah tenggelam dengan air. 0% punya fungsi. Jadi kalau mau masih menghirup satu oksigen, caranya tidak lain harus dibolongkan, masuk ke ICU. Tapi karena dokter juga mengatakan ini hanya mungkin memperpanjang sedikit, belum tentu memberikan dia satu kesembuhan. Nah, dokter, keluarga, dan juga semua sepakat. Almarhum juga mengatakan dia tidak mau dibolongin, dia tidak mau dikasih kateter, dia tetap mau di situ. Tetapi yang luar biasa yang saya lihat, dokter itu juga luar biasa. Paru tidak punya fungsi, otak semua sudah dipenuhi dengan kanker. Tapi otaknya masih bisa bekerja, masih bisa nulis. Ketika saya menyanyi, ketika saya memberitakan firman, langsung dia mau menulis. Dia nggak bisa ngomong, dia nulis. Yang luar biasa lagi yang kedua yang saya lihat adalah dia menghadapi banyak satu kesakitan demi kesakitan, kadang-kadang bangun, dia tidak mau teriak, dia tidak mau nyusahkan orang lain, sampai pembuluh darah di tangan kiri kanan pecah. Nah, selama ini kita dengar orang yang sedang detik-detik terakhir menghadapi kanker, itu bisa menjerit, bisa mengalami halusinasi jikalau obat daripada morfin itu kebanyakan.
ternyata dalam anugerah Tuhan, dia punya mental begitu kuat, tahan, diam. Sampai pembuluh darah tangan kiri kanan pecah. Dan itu bukan hanya sekali, itu berkali-kali. Kenapa demikian? Oksigen masuk, tidak ada yang mengelola. Kebanyakan oksigen, sakit. Dilepas oksigen, mau habis oksigen, belakang panas, nanti mulai sakit. Tarik lagi oksigen, jadi serba salah. Nah, di dalam bagian itulah yang saya lihat adalah ternyata almarhum tetap memuliakan Tuhan. Suster yang di sana juga bilang, banyak orang kena kanker pasti menjelang kematian teriak-teriak. Ini semuanya silent. Nah, di situ baru kita melihat, saudara, bahwa penyakit tidak mungkin bisa mencuri damai kita di dalam Tuhan. Amin. Penyakit tidak mungkin bisa mencuri hubungan kita dengan Tuhan dalam satu kekudusan. Nah, disitulah penting sekali iman bekerja. Disitulah penting sekali setiap kita menyadari bahwa setiap kita harus kudus. Di dalam kekudusan itulah baru kita melihat anugerah Tuhan bekerja di tengah kesulitan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita tahu bahwa kita sudah hidup kudus di dalam Allah, itu nanti kebahas pada waktu bagian ini. Dan melalui cerita yang tadi saya katakan, supaya kita juga tahu bahwa kekudusan itu dinilai dengan orang lain yang melihat hidup kita memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, atau sungguh-sungguh mengutamakan diri.